Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Jobless. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang seorang serial killer dari Inggris yang memiliki profesi sebagai seorang dokter dan dijuluki Dr. Death atau The Angel of Death, dan dianggap sebagai salah satu serial killer paling produktif dalam sejarah modern. Dia adalah Harold Shipman. Kejahatannya terbongkar pada tahun 1998 setelah dia membunuh seorang pasien wanita berusia 81 tahun dan memasukkan surat wasiat korban agar semua harta korban yang sebesar 400.000 pound sterling menjadi miliknya. Harold Frederick Shipman lahir pada 14 Januari tahun 1946 di kota Nottingham, Inggris. Dia lahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai supir truk dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Harold Shipman memiliki masa kecil yang terbilang normal dan tidak bermasalah. Di sekolah dia cukup berprestasi di bidang akademis dan juga di bidang atletik. Tapi dia dikenal sebagai anak penyendiri di sekolah dan diketahui dia juga sangat dekat dengan ibunya. Vera Britton, ibu dari Harold Shipman, menderita kanker paru-paru dan meninggal pada 21 Juni 1963 saat Shipman baru berusia 17 tahun. Shipman melihat secara langsung efek paliatif yang digunakan untuk mengurangi penderitaan ibunya, terutama morfin. Setelah kematian ibunya, Shipman memutuskan untuk memasuki sekolah kedokteran, tapi Shipman gagal dalam ujian pertamanya. Dan 2 tahun setelah kematian ibunya, dia berjuang keras untuk belajar kedokteran di Leeds School of Medicine dan lulus pada tahun 1970. Saat Shipman masih menjadi mahasiswa baru, pada 5 November 1966, dia memutuskan untuk menikah dengan Primrose May Oxtoby. Dari pernikahan itu, Shipman dikaruniai 4 orang anak dan mulai menjalani profesinya sebagai tenaga medis setelah lulus dari sekolah kedokteran, sedangkan istrinya menjadi ibu rumah tangga biasa. Pada tahun 1970, awal kelulusannya di Leeds University, dia mulai bekerja di Pontefract General Infirmary di kota kecil Pontefract di West Yorkshire, Inggris. Tahun 1974, mimpinya menjadi dokter terwujud setelah dia bergabung di pusat medis Abraham Ormerod di Tormorden, sebuah kota di Calder Valley, West Yorkshire. Pada tahun 1975, dia sempat dihukum karena memalsukan resep untuk memenuhi ketergantungannya terhadap obat penghilang rasa sakit, seperti morfin. Dokter meminta istrinya untuk mengawasinya karena kecanduannya semakin memburuk. Pihak berwenang hanya memberinya peringatan dan denda. Dia juga harus mengikuti program rehabilitasi narkoba dan mengundurkan diri dari pusat medis Tormorden. Tapi dia tetap memiliki lisensi medisnya. Dan selama lebih dari 20 tahun, Harold Shipman bekerja di Donnybrook Medical Center di Hyde, Greater Manchester. Harold Shipman membuka operasinya sendiri di 21 Market Street pada tahun 1993. Menjadi anggota komunitas yang dihormati, Shipman dipercaya oleh pasien dan rekan kerjanya karena dia adalah seorang dokter pekerja keras. Di sini, Shipman menyamar sebagai dokter dan juga pembunuh. Secara diam-diam dia membunuh banyak pasiennya yang rentan, terutama perempuan yang sudah lanjut usia. Dengan alasan mengurangi rasa sakit, dia memberikan dosis diamorfin yang mematikan, yang dapat membunuh pasiennya dalam hitungan menit. Dan untuk menutupi jejaknya, dia menulis kematian korban akibat kondisi kesehatan yang buruk dan usia yang sudah lanjut. Pada tahun 1998,
Harold Shipman memberikan dosis morfin yang mematikan untuk membunuh seorang perempuan kaya raya, mantan wali kota Hyde, Inggris, yang bernama Kathleen Grundy, yang berusia 81 tahun. Kematian Kathleen sangat mengejutkan karena sebelumnya dia dalam kondisi sehat. Angela Woodruff, anak dari Kathleen, merasa curiga dengan kematian sang ibu. Tapi saat itu, Shipman meyakinkan Angela bahwa kematian ibunya adalah hal yang wajar, dengan alasan bahwa itu adalah karena faktor usia, dan Shipman menyarankan agar tidak dilakukan otopsi. Namun, setelah mengetahui bahwa seluruh kekayaan ibunya yang senilai ratusan ribu pound sterling diwariskan kepada Shipman, Angela Woodruff pun melaporkan Shipman kepada polisi. Dan dari penyelidikan polisi diketahui bahwa Shipman telah memasukkan surat wasiat Kathleen Grundy. Surat itu dibuat menggunakan mesin Tick Brother yang sudah tua. Ditemukan juga sidik jari Shipman di dokumen dan surat lain yang diterima pengacara. Setelah Shipman terbukti telah memasukkan surat wasiat Kathleen Grundy, jasad Kathleen Grundy diambil kembali untuk dilakukan otopsi dan ditemukan dia morfin tingkat tinggi di dalam tubuhnya. Saat itu, Shipman didakwa atas tindakan pembunuhan dan pemalsuan surat wasiat. Setelah temuan itu, pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan penyelidikan atas kematian pasien Shipman yang lain. Dan akhirnya Shipman didakwa atas kematian 15 orang perempuan. Beberapa di antaranya ada yang sudah dikremasi atas perintah Shipman. Dan ternyata itu adalah salah satu cara agar kejahatannya tidak diketahui. Shipman mulai menjalani persidangan pertamanya pada 5 Oktober 1999 dan berakhir pada Januari tahun 2000. Dalam persidangan, hakim membutuhkan waktu 33 jam dan 55 menit untuk memvonis bahwa Dr. Harold Shipman bersalah atas 15 tuduhan pembunuhan dengan suntikan diamorfin yang mematikan. Semuanya antara tahun 1995 dan 1998, dan pemalsuan surat wasiat Kathleen Grundy. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Shipman terlihat angkuh selama proses persidangan dan banyak memberikan keterangan palsu untuk menutupi kejahatannya. Dari hasil penggeledahan polisi di rumah Shipman, diketahui bahwa dia menimbun banyak morfin di rumahnya. Dari hasil penyelidikan selanjutnya, diperkirakan bahwa mungkin Harold Shipman telah membunuh lebih dari 218 orang pasiennya. Dan perkiraan selanjutnya mengatakan jumlahnya mendekati 250 orang. Dengan korban termuda diperkirakan berusia 4 tahun. 13 Januari 2004, pada pukul 6.20 pagi, Harold Shipman ditemukan meninggal di dalam selnya di penjara Wakefield, West Yorkshire, Inggris, di usianya yang ke-57. Dia meninggal dengan cara gantung diri di dalam selnya. Ada dugaan Shipman sudah merencanakan bunuh dirinya agar istrinya dapat mencairkan dana pensiun sebesar 100.000 pound sterling, dan menurut catatan rahasia penjara, uang itu ditambah 10.000 pound sterling setahun sesudahnya. Kematian Harold Shipman meninggalkan rasa sakit dan pertanyaan besar bagi keluarga korban. Apa motif yang mendorongnya untuk membunuh banyak orang-orang rentan yang telah mempercayakan diri mereka kepadanya? Anggota penuntut, komentator, dan kriminolog, masing-masing dari mereka memiliki teori mengapa Shipman membunuh begitu banyak orang. Mereka berpendapat bahwa ia ingin membalas kematian ibunya. Ada juga yang berpendapat bahwa ia menyuntik perempuan yang sudah lanjut usia dengan morfin sebagai cara untuk membuktikan bahwa dia bisa mengambil nyawa orang lain serta menyelamatkannya.
Dalam analisis kriminalitas Shipman, ia dianggap sebagai pembunuh berantai nekrofiliak. Menurut Dame Janet Smith yang memimpin penyelidikan kasus ini, mengungkapkan Shipman menargetkan orang tua yang rentan yang mempercayainya karena dia adalah dokter mereka. Dan ada dugaan juga bahwa Shipman kecanduan untuk mengakhiri hidup pasiennya. Kasus Shipman menjadi ujian bagi kalangan dokter dan tenaga medis, karena tugas seorang dokter atau tenaga medis adalah untuk membuat orang-orang tetap hidup dan sehat. Tapi apa yang dilakukan Harold Shipman adalah sebaliknya, dan itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan tenaga medis menurun. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa menyalahkan satu profesi atas tindakan satu orang saja. Dan itulah kisah tentang Dr. Death. Silahkan like, share, dan subscribe jika kalian suka. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.